Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febri. Pada bab 2 ini saya akan membahas mengenai IP address dan subnetting. Di sini ada 9 materi pembahasan. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni subnetting prefix. IP address sendiri ada dua versi, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, kita akan bahas yang IP versi 4. IP versi 4 itu memiliki 32 bit dan 4 oktet yang digambarkan dengan x.x.x.x. X ini merupakan angka yang terdiri dari 0 sampai 255. Sebagai contoh, misal kita memiliki IP 192.168.1.1. Untuk IP ini sebenarnya bebas, jadi kalian bisa menentukan saja sendiri. Yang terpenting harus angka yang terdiri dari 0 sampai 255. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, penulisan IP address yang benar itu sebenarnya dengan menambahkan slash 24. Apa sih slash 24 ini? Jadi slash 24 ini bisa kita sebut dengan prefix. Fungsi dari prefix adalah menunjukkan total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai, itu bisa dengan cara subnetting. Nah, dalam subnetting itu kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP rank. Untuk mencari total IP, rumusnya kita gunakan 32 dikurangi prefix, yang mana 32 ini merupakan bit yang dimiliki IP versi 4. Jadi di sini 32 dikurangi 24, hasilnya adalah 8. Lalu kita masukkan 2 pangkat 8. 2 pangkat ini termasuk rumus, sedangkan 8 ini dihasilkan dari pengurangan 32 dikurangi 24 ini. Jadi di sini hasil dari 2 pangkat 8 adalah 256. Nah, 256 ini terhitung dari 0 sampai 255. Jadi itu total IP yang bisa dipakai pada prefix 24. Selanjutnya subnetting soal pertama. Nah, subnet max ini digunakan pada konfigurasi Cisco dan Windows. Sedangkan untuk Winbox, dia konfigurasinya menggunakan prefix. Artinya subnet max ini sama dengan prefix. Jadi untuk rumus mencari subnet max itu 256 dikurangi total IP. Yang mana 256 ini hasil dari 0 sampai 255 dan total IP-nya hasil dari 2 pangkat 8, yaitu 256 juga. Dan hasilnya adalah 0, jadi penulisannya itu 255.255.255.0. Artinya ini subnet max yang dimiliki dari slash 24. Kemudian untuk IP network merupakan IP awal dan IP awalnya itu adalah dari angka 0. Jadi untuk IP network adalah 0 dan untuk IP broadcast ialah IP terakhir karena di sini total IP-nya 256 maka kita kurangi 1 menjadi 255. Lalu untuk mencari IP rank rumusnya itu setelah IP network yaitu 1 dan sebelum IP broadcast yaitu 254. Selanjutnya subnetting soal kedua. Jadi di sini saya membuat satu soal dengan IP 172.16.5.1/26. Kita akan coba selesaikan bersama. Langsung saja kita mulai dari total IP, yaitu 32 dikurangi prefix, yaitu 32 dikurangi 26, hasilnya 6. Artinya di sini 2 pangkat 6 sama dengan 64. Lalu cari subnet max-nya, 256 dikurangi total IP-nya, yaitu 64. Hasilnya 192, jadi penulisannya adalah 255.255.255.192. Lalu untuk IP networknya adalah 0, IP broadcast-nya karena di sini 64, kita kurangi 1 menjadi 63. Artinya untuk slash 26 ini bisanya dari 0 sampai 63. Dan terakhir untuk IP rank-nya sesudah IP network yaitu 1, dan sebelum IP broadcast yaitu 62. Selanjutnya subnetting soal ketiga. Di sini saya membuat satu soal lagi dengan IP 10.10.10.50/27. Langsung saja kita selesaikan bersama. Untuk total IP-nya 32 dikurangi 27, hasilnya adalah 5. Artinya ini 2 pangkat 5 sama dengan 32. Lalu subnet max-nya 256 dikurangi total IP yaitu 32, hasilnya 224. Jadi penulisannya 255.255.255.224. Lalu untuk IP network-nya 0, IP broadcast-nya karena di sini 32, kita kurangi 1 jadi 31. Artinya untuk slash 27 itu bisanya dari 0 sampai 31. Namun pada soal ini dia 50, akan tetapi 50 ini tidak masuk ke dalam IP network sampai IP broadcast-nya. Karena untuk slash 27 itu IP-nya hanya memuat 32 IP saja. Maka dari itu ada yang namanya block subnet. Nah, block subnet ini ialah lanjutannya. Jadi untuk 0 di IP network ini kita sebut block subnet pertama. Dan untuk block subnet keduanya ialah 32 karena total IP yang bisa digunakan itu 32.
Maka untuk IP broadcast kita tentukan dengan cara 32 ditambah 32 hasilnya adalah 64. Kita kurangi 1, maka di sini 63. Artinya IP 50 ini sudah masuk ke dalam blok subnet yang kedua. Akan tetapi bagaimana jika IP di sini kita ubah jadi 70, maka kita perlu melanjutkan untuk blok subnet yang ketiga. Karena pada blok subnet keduanya hanya sampai 63 saja. Jadi untuk menentukannya bisa dengan cara 32 ditambahkan 32 ataupun dengan menambahkan angka 1 pada hasil IP broadcast terakhirnya, yaitu 64. Kemudian untuk IP broadcastnya tentukan dengan cara 64 ditambah 32 hasilnya adalah 96. Kita kurangi 1 maka IP broadcast lanjutannya ialah 95. Artinya IP 70 ini masuk ke dalam blok subnet yang ketiga. Jadi seperti itu cara menentukan blok subnet. Kemudian untuk menentukan IP ranknya setelah IP network yaitu 65 sampai sebelum IP broadcast yaitu 94. Lalu perlu diketahui bahwa antar blok subnet itu tidak bisa saling komunikasi. Selanjutnya IP public dan IP privat. Untuk IP public itu adalah IP yang bisa diakses oleh semua tempat dan di mana saja. Semisal untuk akses google.com, IP-nya itu 8.8.8.8, maka IP ini bisa diakses di mana saja. Lalu untuk IP privat itu adalah IP yang hanya bisa diakses oleh satu tempat saja. Contohnya terdapat IP 192.168.10.1, maka yang bisa akses IP ini hanya satu device saja. Selanjutnya konsep switch dan router. Untuk konsep switch itu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Sebagai contoh, semisal kita mempunyai PC 1 yang terhubung ke switch, lalu switch terhubung ke PC 2, dan switch juga terhubung ke PC 3 dengan menggunakan kabel yang bernama UTP atau STP. Nah, semisal di sini untuk PC 1 memiliki IP 192.168.1.1. Oke, lalu untuk PC 2 IP-nya 192.168.1.2 dan untuk PC 3 IP-nya 192.168.1.3. Oke, lalu untuk slash-nya semisal di sini 192.168.1.0/27, yang mana hanya 32 IP saja yang bisa dipakai. Nah, IP dari setiap PC-nya ini masih dalam blok subnet yang sama. Lalu untuk konsep router, itu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Contohnya di sini kita copy saja, lalu paste. Nah, dari switch ini ada kabel yang terhubung ke router. Lalu dari router terhubung semisal ke PC 4 yang memiliki IP 192.168.1.70. Nah, karena dia berada dalam blok subnet yang berbeda, maka kita memerlukan router karena dia sifatnya menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Maka PC 4 ini bisa terhubung ke PC 2 ataupun PC-PC lainnya yang berada di blok subnet yang berbeda. Selanjutnya praktek switch bagian 1. Kalian bisa buka Cisco Packet Tracer-nya. Ini kita hapus dulu dengan klik icon ini, lalu arahkan ke komputernya. Delete, ini juga delete. Lalu klik bagian ini. Nah, untuk membuat topologinya, kalian pergi ke bagian pojok sini, pilih End Device, pilih PC, lalu kita letakkan PC-nya di sini. Tambahkan lagi, lalu klik Network Device. Di sini ada switch, kita pilih yang pertama, letakkan di tengahnya, lalu kita hubungkan dengan kabel, yaitu dari PC 2 ke switch dan dari PC 3 ke switch. Kemudian kita lakukan konfigurasi IP address untuk PC 1 dan PC 2. Kita ubah namanya dulu. Nah, jadi untuk konfigurasinya kalian bisa klik 2 kali pada PC-nya. Di sini ada menu desktop, lalu klik IP configuration. Di sini kalian masukkan saja IP-nya. Misalkan di sini IP-nya 192.168.1.1. Lalu untuk subnet max-nya akan otomatis terisi ketika kita klik. Akan tetapi di sini saya akan gunakan yang ada di node saja. Kita cari dulu. Nah, kita akan gunakan yang ini, yaitu 10.10.10 pada blok subnet yang pertama. Kita masukkan saja untuk IP-nya 10.10.10.10. Oke, lalu untuk subnet max-nya di bagian terakhir kita ubah jadi 224. Jika sudah, kita close saja.
Lalu untuk PC2 kita konfigurasikan pada blok subnet yang sama. Di sini 10, 10, 10, 11. Lalu untuk subnet address-nya 255, 255, 255, 224. Oke, karena kita sudah melakukan konfigurasi IP address pada kedua PC-nya, maka keduanya bisa saling komunikasi. Untuk mengecek komunikasinya bisa klik 2 kali, klik command prompt. Di sini kita coba ping ke IP PC2. Nah, jika TTL seperti ini artinya berhasil. Untuk tanda yang tidak berhasil, ini kita close dulu. Masuk ke PC2, kita ubah IP-nya jadi 12. Oke, lalu ke PC1 lagi. Jika kita coba ping IP 10.10.10.11. Nah, maka outputnya akan RTO atau request timeout yang artinya gagal. Kita kembalikan lagi. Nah, untuk komunikasi selain cara tadi, bisa juga dengan cara klik icon pesan ini, lalu arahkan ke PC1 yang dikirimkan ke PC2. Nah, di sini statusnya akan successful, yang artinya berhasil. Selanjutnya, praktek switch bagian 2. Oke, di sini kita akan buat satu topologi lagi. Jadi ini kita geser ke sini. Lalu kita ke network device, klik switch, pilih yang ini, klik, lalu tambahkan 3 PC. Oke, lalu konekkan kabelnya, PC3 ke switch, PC4 ke switch, dan PC5 ke switch. Oke, kita ubah dulu namanya. Nah, di topologi kedua ini kita akan gunakan blok subnet yang berbeda. Jadi bisa kita konfigurasikan saja mulai dari PC3. Untuk IP-nya saya akan gunakan blok subnet yang kedua. Jadi kita masukkan IP-nya 10.10.10.33. Oke, lalu subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Close. Lanjut di PC4. IP-nya 10.10.10.34. Subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Close. Dan di PC5. IP-nya 10.10.10.35. Lalu subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Close. Kemudian kita coba komunikasi antar PC-nya. Klik icon pesan. Coba dari PC3 ke PC4. Oke, di sini statusnya successful. Delete dulu. Lalu coba dari PC4 ke PC5. Sukses. Coba dari PC5 ke PC3. Dan ini juga sukses. Kita delete, maka artinya semua PC di topologi ini sudah bisa komunikasi. Selanjutnya materi terakhir yakni praktik router. Oke, langsung saja klik menu network device, pilih router. Di sini kalian bebas mau gunakan yang mana. Kalau saya akan gunakan yang paling akhir ini. Oke, lalu kita konekkan saja dari switch ke router, lalu dari router ke switch. Nah, untuk defaultnya itu tidak akan terlihat FA01, FA00. Jadi kalian bisa klik saja pada menu option, preference, pada bagian interface, kalian bisa checklist saja yang always show port labels in logical workspace ini. Misal kita unchecklist, nah di sini dia akan hilang. Kita checklist lagi, lalu close. Nah, arti dari FA ini adalah interface. Jadi untuk interface yang terhubung ke switch itu FA00 dan FA01. Maka bisa langsung kita konfigurasikan saja karena kedua topologinya ini sudah berada di berbeda blok subnet. Artinya PC di topologi ini tidak bisa saling komunikasi. Jadi untuk bisa komunikasi karena device-device ini berada di blok subnet yang berbeda, maka kita gunakan router. Langsung saja masuk ke routernya, lalu masuk ke config. Nah, di sini ada fast ethernet. Klik. Lalu port statusnya di sini belum checklist, artinya belum aktif. Untuk tandanya itu di sini masih merah. Kita coba checklist. Nah, di sini dia berubah jadi hijau. Artinya sudah aktif. Lalu untuk IP-nya kita masukkan 10.10.10.1. Oke, lalu subnet box-nya 255, 255, 255, 224. Oke, kemudian untuk fast ethernet yang kedua, kita checklist. Lalu IP-nya 10.10.10.33. Dan untuk subnet box-nya 255, 255, 255, 224. Nah, IP di sini itu ialah IP gateway. Jadi untuk setiap PC-nya kita akan masukkan IP gateway.
Langsung saja masuk ke PC 1, desktop, IP configuration. Di sini kita ubah default gateway-nya jadi 10.10.10.1 plus masuk ke PC 2. Oke, kita masukkan close. Jadi itu untuk device FA00 yaitu 10.1. Lalu untuk FA01 itu 10.10.10.33. Langsung saja ke PC 3, IP configuration. Untuk IP-nya akan otomatis hilang karena 10.33 sudah kita jadikan IP gateway. Jadi isikan saja IP-nya di sini 10.10.10.36. Karena untuk 34 dan 35 itu kita sudah konfigurasikan pada PC 4 dan PC 5. Lalu subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Dan untuk default gateway-nya 10.10.10.33. Close. Lalu ke PC 4, default gateway-nya close, dan ke PC 5 masukkan. Kemudian kita coba kirim paket data antar sesama blok subnet dulu, yaitu dari PC 3 ke PC 4. Ini successful. Lalu dari PC 4 ke PC 5, ini juga successful. Lalu coba dari PC 1 ke PC 2, ini successful. Jadi semuanya sudah sukses. Kemudian kita coba komunikasi antara blok subnet yang berbeda. Kita coba dari PC 2 ke PC 3. Untuk awal memang valid, kita coba lagi. Dan successful. Coba lagi dari PC 1 ke PC 5. Awal memang valid, kita ulangi lagi. Dan di sini juga sudah successful. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.